Program linear. Hari ini kita akan belajar program linear, ya. Kita akan belajar menentukan nilai optimum dari suatu program linear. Di sini ada soal nomor 1 untuk X, Y yang memenuhi 4X tambah Y lebih besar sama dengan 4, 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6, dan 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Nilai minimum untuk Fx, Y sama dengan X tambah Y adalah A 1/1/5, B 1/4/5, C 2/1/5, D 2/4/5, E 3/1/5. Kita bahas, ya. Jadi yang pertama itu kita akan menggambar grafik dari program linear tersebut, ya. Caranya yang pertama kita lihat fungsi kendala, ya. Fungsi kendalanya itu ada 3. Yang pertama itu adalah 4X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Itu kendala yang pertama. Fungsi kendala kedua itu 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Dan 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Ini kendala yang ketiga. Jadi kita gambar dulu untuk kendala yang pertama. Cuman di sini tandanya kita buat tanda persamaan, ya. 4X tambah Y sama dengan 4, ya. Jadi caranya untuk menggambar grafiknya yang pertama itu kita misalkan X-nya itu sama dengan 0, ya. Maka Y sama dengan 4, ya. Artinya X sama dengan 0, berarti ini kita hilangkan aja. Ini dihapus, ya. Berarti tinggal Y sama dengan 4, ya. Maka koordinatnya itu 0,4. Artinya X-nya 0, Y-nya 4. Jadi kalau digambar seperti ini, ya. 4 itu berada di sumbu Y. Karena X-nya 0 berada di sini, ya. Jadi titik potongnya itu ada di sini. 0,4. Selanjutnya, untuk menggambarnya kita misalkan juga Y-nya sama dengan 0, ya. Ini kita anggap 0, ya. Maka tinggal 4X sama dengan 4, ya. 4X sama dengan 4. Y-nya sudah dianggap 0. Kemudian X sama dengan 4/4. Ya, kita pindah ruaskan. 4 bagi 4, maka diperoleh X-nya sama dengan 1. Jadi koordinatnya itu adalah 1,0. Ingat yang ditulis selalu X duluan, baru Y, ya. X-nya 1, Y-nya 0. Jadi untuk menggambar grafiknya itu seperti ini. Artinya 1,0 berarti satunya itu di X, ya. Oke. Nah, kemudian kita tarik garisnya. Kita tarik garis yang menghubungkan 0,4 dan 1,0. Kita tarik. Jadi garisnya seperti ini. Ini untuk garis 4X tambah Y sama dengan 4, ya. Kemudian kita buat lagi gambar garis untuk 2X tambah 3Y sama dengan 6. Itu dari sini, ya. Untuk yang ini 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Mau kita gambar grafiknya. Maka 2X tambah 3Y kita ubah dulu menjadi persamaan sama dengan 6. Selanjutnya, selalu kita misalkan X-nya duluan 0. Ya, kita misalkan ini 0, maka hasilnya 0. Berarti yang tinggal 3Y sama dengan 6. Ya, ini nilainya 0, maka yang tinggal 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 3, pindah ruas, ya. Y sama dengan 2. Maka koordinatnya X, Y. X-nya tadi 0, Y-nya 2. Maka kalau digambar di kurva itu ini, ya. Y-nya 2. Selanjutnya, sesudah kita misalkan X-nya sama dengan 0, kita misalkan juga Y-nya sama dengan 0.
ya, Y. Berarti ini nilainya 0. 3Y ini jadi 0 ya, karena Y-nya 0. Berarti yang tinggal 2X sama dengan 6. Ya, 2X sama dengan 6. Pindah ruaskan. 6 bagi 2. X-nya sama dengan 3. Jadi koordinatnya itu 3,0. Ya. Jadi kita gambar pada sumbu koordinatnya itu di sini ya. X-nya 3. Jadi 0,2 berarti di sumbu Y. 3,0 itu berada titiknya di sumbu X. Jadi untuk menggambar grafiknya itu kita misalkan yang pertama itu X-nya 0, nanti diperoleh Y-nya, kemudian Y-nya 0, nanti diperoleh X-nya. Maka kita tarik garisnya, ini garis untuk yang kedua. Selanjutnya, kita gambar garis 4X tambah 3Y. Ya. 4X tambah 3Y sama dengan 12. Untuk yang garis ini, 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Kita gambar. Caranya sama. X-nya sama dengan 0, maka berarti 4X ini 0 ya. Artinya tinggal 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan pindah ruaskan 12 bagi 3. Y-nya sama dengan 4. Jadi koordinatnya itu adalah 0,4. Nah, jadi ingat 0,4 berarti di sumbu Y 4. Kebetulan di sini di garis yang pertama sudah ada koordinat 4. Jadi nggak usah digambar lagi. Ya, nggak usah ditulis lagi titiknya sudah ada. Selanjutnya kita misalkan Y sama dengan 0. Itu artinya 3Y ini 0. Maka tinggal 4X sama dengan 12. Pindah ruaskan X-nya. X-nya itu sama dengan 12 bagi 4. X sama dengan 3. Jadi koordinatnya ingat X, Y ya. X-nya 3, Y-nya 0. Ini pasangannya. 3,0. Nah ini kebetulan titiknya sudah ada di garis yang kedua tadi. Oke, sekarang kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Jadi ini garis yang ketiga. Ya, koordinatnya tadi itu 0,4 dan 3,0. Jadi dari sini kita bentuklah daerah penyelesaian ya. Yang pertama yang perlu kita ingat ya. Kita lihat yang pertama itu untuk syarat kendala yang pertama itu lebih besar. Syarat yang kedua itu lebih besar dan syarat yang ketiga itu lebih kecil. Jadi ya, dari gambar ini kalau ini yang pertama tadi lebih besar maka itu penyelesaiannya itu ke kanan ya, diarsir ke kanan. Sedangkan yang kedua juga lebih besar. Berarti diarsirnya ke kanan atau ke atas ya, diarsir ke atas. Sedangkan yang ketiga ini lebih kecil, maka penyelesaiannya itu ke bawah ya. Jadi kita cari perpotongan ketiga garis ini atau ketiga kendalanya, maka terjadilah ini daerah yang diarsir. Ini namanya himpunan penyelesaiannya ya. Ini perpotongan dari ketiga garis ini ya, atau himpunan penyelesaian mereka bertiga sama-sama ya. Kemudian sesudah kita tentukan himpunan penyelesaiannya ini ya, ini himpunan penyelesaiannya, maka kita akan menguji titiknya ya. Artinya untuk mencari nilai maksimum dan optimum kita harus menguji titik ya. Tapi sebelumnya kita mau cari dulu koordinat untuk daerah yang ini ya. Titiknya ini berapa ya? Ini titiknya berapa? Caranya eliminasi X. X itu persamaan 4X tambah Y sama dengan 4 dan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Persamaan 4X itu tambah Y itu untuk garis yang ini ya, garis yang biru ya. Sedangkan yang hijau itu 2X tambah 3Y sama dengan 6 ya. Jadi di sini kita lihat perpotongan garis biru dengan garis yang hijau. Itulah untuk mencari koordinat yang di sini. Sekarang kalau kita eliminasi X, lihat ini 4X, di sini 2X. Jadi belum sama koefisien X-nya, maka di persamaan yang di atas dikali 1, persamaan yang di bawah dikali 2.
Kalau yang di atas dikali 1, maka hasilnya tetap 4X tambah Y sama dengan 4. Sedangkan yang di bawah, 2X kali 2 hasilnya 4X. 3Y dikali 2 hasilnya 6Y. 6 dikali 2 hasilnya 12. Untuk menghilangkan X-nya kita kurangkan. 4X kurang 4X habis. Tinggal Y dikurang 6Y. Maka hasilnya min 5Y. 4 dikurang 12. Maka hasilnya minus 8. Pindah ruaskan, maka Y sama dengan minus 8 per 5. Y sama dengan 8 per 5. Min bagi min hasilnya positif. Itu mencari untuk nilai Y-nya. Sekarang kita substitusi nilai Y yang kita peroleh 8 per 5 ke persamaan 4X tambah Y sama dengan 4. Kita substitusi ke sini ya. Ke sini juga boleh, tapi untuk saat ini saya menggunakan 4X tambah Y sama dengan 4 untuk mencari X-nya. 4X tambah Y sama dengan 4, berarti 4X tambah 8 per 5. Y-nya 8 per 5 sama dengan 4. Kemudian 4X sama dengan pindah ruas ya. Kalau tambah dipindah ruas menjadi kurang. Ya, berarti 4X sama dengan 4 dikurang 8 per 5. Ya, berarti untuk mengurangkan pecahan itu penyebutnya harus sama ya. Caranya tinggal kita kalikan aja 5 kali 4 20. Maka 20 per 5 ya. 20 per 5 itu hasilnya 4. 20 per 5 itu nilai 4. Dikurang 8 per 5 itu sama dengan 12 per 5. Itu 4X sama dengan 12 per 5. Kemudian kita pindah ruaskan lagi mencari X-nya. 12 per 5 dibagi 4. Maka diperoleh hasilnya 3 per 5. Caranya 12 dibagi 4 hasilnya 3 pernya per 5. Ya. 12 dibagi 4 hasilnya 3 per 5. Jadi diperoleh koordinatnya, koordinat yang ini ya, titik potongnya, itu adalah 3 per 5, 8 per 5. Iya, jadi koordinatnya ini adalah 3 per 5, 8 per 5. Oke, jadi sekarang kita minimumkan. Jadi pertanyaannya tadi itu kita minimumkan nilai fungsi x, y sama dengan x tambah 4. Jadi yang mau diuji itu titiknya yang sesuai dengan himpunan penyelesaian ya. Berarti yang mau kita uji itu nilainya titik yang ini, dan titik yang ini ya. Ini tidak ikut ya. Titiknya ini juga tidak ikut karena tidak ikut diarsir ya, atau tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Yang pertama titik ujinya itu adalah 3,0. 3,0 itu yang ini ya. X-nya 3, Y-nya 0. Ini kita uji 3,0. Itu artinya X-nya 3, Y-nya 0. Kita masukkan ke rumus yang ini. X, Y sama dengan X tambah Y. Berarti 3,0 arti X tambah Y. X-nya 3, Y-nya 0. Sama dengan 3. Itu nilai dari F 3,0. Selanjutnya kita coba untuk koordinat F 0,4. Ini ya, ini koordinat 0,4. Itu artinya X-nya 0, Y-nya 4. Kita masukkan X tambah Y, berarti 0 tambah 4 sama dengan 4. Selanjutnya, kita ambil koordinat dari F 3 per 5, 8 per 5. Ya, maka X tambah Y sama dengan 3 per 5 tambah 8 per 5. Ya, 3 per 5 tambah 8 per 5. Sama dengan 11 per 5. Nah, jadi kalau di sini kata kuncinya kan minimumkan. Minimumkan berarti kita cek dari titik-titik yang kita uji, ya, mana yang paling kecil atau minimum. 3 kah, 4 atau 11 per 5. Ya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk per 5, ya, karena ini pecahan, berarti ini kalau per 5 kita kalikan aja. 5 kali 4, 20. Berarti ini nilainya ini 20 per 5 ya. 4 itu artinya 20 per 5. Sedangkan ini 5 kali 3, 15. Berarti ini artinya 15
per 5. 3 itu sama juga nilainya dengan 15 per 5. 4 itu sama dengan 20 per 5. Jadi di sini 11 per 5. Jadi yang paling kecil itu adalah 11 per 5. Maka nilai F minimumnya itu adalah 11 per 5 atau boleh dibuat dalam bentuk pecahan campuran itu 21 per 5. Oke. Jadi yang pertama tadi untuk menyelesaikan program linear, pertama kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu grafiknya ya. Jadi kita lihat pertidaksamaannya, nanti kita buat garisnya ya, garisnya. Kemudian kita tentukan perpotongan atau himpunan penyelesaian dari masing-masing kendala. Di sini kendalanya tadi ada 3 ya. Ini kendala yang pertama warna biru, kendala kedua yang warna hijau, dan kendala ketiga yang warna merah. Sesudah kita tentukan himpunan penyelesaiannya, daerahnya, kita uji titiknya ya. Titiknya yaitu yang ini, dan yang ini. Jadi kalau titiknya tidak berada pada sumbu Y ataupun sumbu X, maka caranya kita eliminasi. Tapi kalau sudah berada sumbu Y itu berarti 0, Y. Berapa Y-nya ya? Kalau di sini sumbu X itu artinya X, 0. Berapa X-nya. Tapi kalau di sini dia tidak di sumbu Y, tidak di sumbu X, maka ini kita menggunakan eliminasi. Ya, jadi kita sesuaikan dengan fungsi soalnya apakah minimum atau maksimum. Jadi kalau diganti dengan di sini dia maksimum, berarti maksimumnya itu 4. Karena di sini soalnya mintanya minimum, maka minimumnya itu adalah 11 per 5. Demikian penjelasan hari ini tentang program linear. Semoga bermanfaat buat kita semua.